Sama Pak. Parungkat. Ya udah ayo samper aja ke rumahnya yuk. Kita action. Bentar Parungkat. BTW ngapain dulu ini kita? Udah, ntar gua kasih tahu. Gua punya rencana baru. Wah, mantap. Yaudah, Yaudah, ayo. ayo. Selamat datang kembali. Kali ini kita langsung menyelami materi Anda dari The Campaign of False Promises. Fokusnya spesifik banget nih, strategi Pak Rungkat dan timnya persis sehari sebelum pemilihan. Kita bakal lihat gimana sih mereka nyiapin yang namanya serangan fajar itu. Iya, istilah yang sering kita dengar ya. Biasanya merujuk ke upaya intensif di menit-menit akhir, kadang ya gitu, agak di area abu-abu etikanya. Tujuannya jelas mempengaruhi pemilih sebelum nyoblos. Nah, yang menarik dari catatan Anda ini, kelihatan banget kontrasnya. Ada dua muka gitu dari kampanye Parungkat. Betul sekali. Di satu sisi nih, kita lihat Pak Rungkat kayaknya puas banget sama brosur kampanyenya. Isinya janji-janji manis semua. Pelayanan warga 24 jam, terus ada transparansi dana RT, sama program kesejahteraan warga. Kedengarannya ideal banget ya. Tentu saja, janji kayak gitu tuh udah kayak menu wajib lah dalam kampanye lokal. Kenapa ya? Karena langsung nyentuh kebutuhan dasar warga. Pelayanan, kejujuran uang, peningkatan hidup, itu kan yang dicari. Ini strategi dasar buat bangun citra kandidat yang peduli, yang solutif gitu. Tapi ya, efektivitasnya sering tergantung seberapa realistis janji itu di mata pemilih. Pelayanan 24 jam misalnya. Keren sih, tapi kan muncul pertanyaan, sumber dayanya gimana? Nah, itu dia. Sementara brosur disebar buat poles citra, di saat yang sama ada mesin lain yang gerak di belakang layar. Diem-diem gitu. Si Kona, salah satu anggota timnya, itu secara spesifik ditugasin nyebar rumor negatif soal lawan politiknya Parungkat. Wah, Disebutin dia pakai bocoran dari Pak Lurah, katanya lawannya sering ingkar janji, jarang ada buat warga. Ini strategi yang, wah, lumayan berani ya pakai nama pejabat. berani banget. Dan ini nunjukin kompleksitas strategi mereka loh. Penggunaan info atau klaim info ya dari figur otoritas kayak Pak Lurah. Itu kan tujuannya biar rumornya kedengeran lebih meyakinkan. Tapi ya itu kayak pedang bermata dua. Kalau sumbernya bisa diverifikasi atau malah ngebantah, wah bisa berbalik fatal itu. Ini bukan sekedar gosip biasa, tapi udah upaya terstruktur buat ngerusak kredibilitas lawan pakai bawa-bawa nama otoritas lokal. Dan pembagian tugasnya juga kelihatan rapi banget loh. Si Robi sama Dot fokus nyebar brosur yang manis tadi. Sementara si Kona, dia yang main lobby personal ke tokoh masyarakat kunci. Bahkan ada iming-iming upah 3 juta rupiah disebut di catatan Anda. Kayak operasi militer kecil-kecilan ya. Persis. Koordinasi ini nunjukin perencanaannya matang. Menyerang semua lini gitu kan istilah mereka di catatan Anda. Ada pembedaan tugas yang jelas. Satu tim bangun citra positif lewat media massa, ya brosur itu. Satu lagi operasi senyap lewat lobby personal sama nyebar info negatif. Terus insentif finansial buat si Kona itu juga nambah dimensi pragmatis dan mungkin ya problematis secara etika dalam operasi ini. Ini bukan sekedar sukarelawan biasa kan? Yang bikin saya makin tertarik itu detail soal si Topan. Dia ini menurut catatan ada di lingkaran tim, tapi sama sekali nggak tahu menahu soal rencana nyebar rumor atau lobby berbayar ini. Dia cuma lihat semangat Pak Rungkat yang lagi berkobar-kobar aja. Wah, lapisan kerahasiaannya cukup dalam ya terjatuh. Betul. Ketidaktahuan si Topan ini signifikan banget. Ini mengindikasikan adanya compartmentalization ya atau pembagian informasi yang ketat dalam tim. Jadi cuma orang-orang tertentu aja yang tahu strategi lengkapnya, terutama yang bagian agak gelapnya. Ini bisa jadi buat jaga kerahasiaan operasi kotor itu biar nggak bocor. Sekaligus memungkinkan kandidat atau anggota tim lain punya plausible deniability, jadi bisa nyangkal keterlibatan kalau taktik ini kebongkar dan jadi bumerang. Semangat yang dilihat Topan itu bisa jadi otentik, tapi mungkin juga didorong keyakinan bahwa strategi tersembunyi ini bakal berhasil. Gitu. Jadi mesin kampanye ini kerjanya di 2 tingkat ya. Yang kelihatan publik, penuh harapan, dan yang tersembunyi, penuh intrik sama resiko. Catatan Anda ngambarin suasana malam itu jadi tegang, penuh janji palsu dan gosip kotor. Iya, suasana tegang itu yang mencerminkan pertaruhan tinggi di malam terakhir sebelum pemilihan. Semua kartu dimainin lah, baik yang bersih maupun yang keruh.
kontras antara brosur yang cerah sama gosip malam hari yang gelap, itu yaitu inti dinamika yang coba digambarin di materi Anda. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya nih, catatan ini ngasih kita gambaran mikro yang cukup gamblang ya soal pertarungan politik lokal di detik-detik akhir. Ada kombinasi antara pencitraan publik yang masif dengan manuver bawah tanah yang terencana rapi. Nasib Pak Rungkat seperti disebut di akhir catatan ya bakal ditentuin besoknya. Entah sukses ngeraup suara atau malah operasinya ketahuan. Pas sekali. Ini kayak studi kasus kecil gitu ya, tentang gimana lebarnya jurang antara citra ideal yang pengen diproyeksikan seorang kandidat dengan realitas strategi politik yang sering kali jauh lebih kompleks dan penuh perhitungan. Dan ini bukan fenomena unik buat Pak Rungkat aja sih, tapi cerminan dinamika yang kerap terjadi dalam perebutan kekuasaan di berbagai level. Nah, dari sini mungkin ada satu hal yang menarik buat Anda renungkan lebih jauh nih. Ketika Anda dihadapkan pada berbagai narasi kampanye, baik yang terang-terangan disampaikan maupun yang mungkin tersirat atau tersembunyi, sejauh mana Anda merasa bisa milah-milah antara citra yang dibangun hati-hati sama strategi tersembunyi yang mungkin kerja di baliknya. Terus gimana ini mempengaruhi persepsi dan akhirnya, ya pilihan Anda? Sesuatu untuk dipikirkan lah.